Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يخلف الميعاد يا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafuqu hamdal hamidin, wa hamdan yakunu ridha wa mardiyan lillahi rabbil alamin, wa hamdan liman qala fi kitabihil karim fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa zid ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Raudhatul Falah rahimakumullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita dalam praktisitas kita sehari-hari dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah yang dalam bahasa kehidupan kita sehari-hari yang kita cari, yang kita kerjakan adalah ibtigha'a mardatillah dan senantiasa ingin berbakti kepadanya. Insya Allah hidup kita mulia, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhiratnya nanti, karena itu janji Allah. Jamaah rahimakumullah, ayat yang saya baca di dalam muqaddimah khutbah saya surah At-Taubah ayat 20. Ayat itu adanya janji Allah yang sangat prestisius sekali untuk kehidupan kita, dan itu kita harap tidak hanya di dunia tapi sampai di akhiratnya nanti.
Janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah a'zamu darajatan 'indallah. Mereka akan mendapatkan derajat yang luhur, yang tinggi, yang mulia. Tidak di hadapan presiden, tidak di hadapan gubernur, tidak di hadapan makhluk, tapi 'indallah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya lagi ditandaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah golongan orang-orang yang mendapat kemenangan, kebahagiaan, kabegjan kata orang Jawa. Hadirin, siapa mereka? Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tapi hadirin, perlu kita ketahui bersama, iman itu harus dibarengi amilus shalihat. Ini adalah satu paket. Ada syahadat tauhid, syahadat Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu paket. Ada ati'ullah wa ati'ur Rasul, dan amanu wa amilus sholihat pun juga satu paket. Kalau kita bisa melaksanakan itu, Allah langsung menggarisbawahi, innalladzina amanu wa amilus sholihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi mau berbuat baik kepada Allah, baik kepada sesama umat manusia, baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya pun juga baik. Orang itu adalah ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah manusia-manusia yang baik, yang mengatakan Allah. Cuman dalam perjalanan hidup manusia yang ada di dunia ini, ada orang yang kafir, ada orang yang setengah iman, dan ada orang yang sangat iman. Hadirin, kita yang masih hidup kayak gini ini belum tahu apa akibatnya nanti jikalau kita beriman. Jikalau kita setengah iman, bahkan jikalau kita kafir, na'udzubillah min dzalik, tahunya adalah pada waktu kiamat sughra, yaitu kematian. Hadirin, inda sakaratil maut, ketika sakaratil maut datang, orang-orang yang misal yang pertama adalah orang kafir. Sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna anzarnakum adaban qariba, sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengingatkan kepada kalian semuanya azab, siksa yang sangat dekat. Kapan? Yauma yanzurul mar'u alama, sesuatu, yaitu di hari, pada waktu seseorang, hadirin, yang duru, melihatnya, ma qaddamat yadah, yang dikerjakan kedua tangannya. Hadirin,
Kemudian orang kafir itu dikatakan dalam Al-Quran, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka orang-orang kafir akan mengatakan, kalau tahu tempatku di neraka jahanam kayak gitu, itu mending dulu gak usah jadi manusia, jadi tanah saja. Orang-orang yang setengah keimanan, bahkan kadang hadirin menuju kekafiran, ini pun juga menyesalnya nanti indah sakaratil maut yang sudah ditampakkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hatta idza jaa ahadahumul mautu, sehingga waktunya kalau datang kepada seseorang kematian kepadanya, maka orang-orang yang gak demikian akan mengatakan, hadirin, qala rabbirji'un, Tuhan kembalikan lagi aku ke dunia. Mereka pun juga berjanji, la'alli, niscaya aku akan apa? A'malu salihan fima taraktu, akan mengerjakan amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Engkau perintah sholat, aku tidak mau sholat. Engkau perintah puasa, aku tidak mau puasa. Engkau perintah yang baik-baik, aku tidak mau mengerjakannya. Mereka pun juga tidak akan kembali ke dunia. Dan orang yang sangat beruntung adalah orang-orang yang beriman, yang dijanjikan oleh Allah, a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kenapa hadirin? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan mau berbuat baik kepada Allah baik, kepada sesama umat manusia baik, indal makhluk pun juga baik. Jaminannya tuba lahum wa husnu ma'ab, beruntung betul orang itu karena akan dikembalikan oleh Allah di tempat kembali yang terbaik. Tempat kembali yang terbaik adalah ridallah, ridhonya Allah. Yang kedua, wal fauzu bil jannah, yaitu keberuntungan di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kenapa ridho Allah dulu? Nanti orang-orang yang sudah masuk surga akan didawai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal jannah, hai ahli surga, madza turidun, apa sih yang kalian kehendaki? Kalian udah mendapatkan semuanya, bahkan tajri min tahtihal anhar, kalian mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ahli surga akan menjawab semuanya, ridhoka ya Allah, hanya ridhomu. Untuk itu hadirin, sebagaimana MC tadi menyampaikan sebelum pengumuman, baca Fatihah, yang dicari apa? Talaban li ridho illah, mencari ridho Allah. Begitupun juga dalam kehidupan kita yang kita kerjakan, apapun ayo yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang dapat a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun adalah orang yang wahajaru, orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu hadirin peristiwa kemanusiaan. Siapapun yang namanya manusia hidup di dunia ini, mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai manusia yang terakhir,
dalam hidupnya pernah mengalami hijrah alias pindah tempat. Cuman hadirin, hijrah kita ini manusia umum rata-rata tujuannya hanya ma'isyah. Ma'isyah itu karena kehidupan. Orang Jawa bilang dele isi ni weteng. Tapi kalau hijrah para Nabi para Rasul hanya satu, yaitu mempertahankan tauhid, mempertahankan iman, mempertahankan Islam. Contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menyiarkan agama tauhid, agama Islam, diintimidasi oleh Namrud laknatullah. Beliau pun hijrah dari Babilonia yang kita kenal sekarang Irak menuju Syam. Kita kenal dalam Al-Quran Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyiarkan agama tauhid, agama Islam, ketemu raja yang dablek juga, namanya Fir'aun laknatullah, Ramses II. Ternyata Nabi Musa pun juga diintimidasi. Akhirnya Nabi Musa hijrah dari Mesir hadirin menuju Madian. Kita kenal dalam Al-Quran Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang dikomandani oleh Tamlikho menyiarkan agama tauhid, agama Islam. Ternyata ketemu raja yang sangat dolim juga, yaitu Dukyanus laknatullah. Mereka pun juga diintimidasi, dikejar-kejar. Akhirnya hijrah dari Yordania menuju gua, makanya disebut Ashabul Kahfi. Adin biidznillah biqadril imkan, ditidurkan oleh Allah di dalam gua itu menurut Quran 309 tahun. Begitupun juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiarkan agama Islam diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasul pun hijrah hadirin dari Mekah menuju Madinah. Cuman hadirin jamaah rahimakumullah, yang digehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya seperti kita adalah hijrah hakikat hadirin. Siapa mereka? Yang pertama, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita ini orang Islam, bahkan mengaku Islam. Kalau mengaku Islam, tolong ayo hadirin ikhtiar, orang Islam yang lain mesti harus selamat dari lesan kita dan tangan kita. Jangan ngaku Islam kalau orang Islam yang lainnya, maaf, cedera hatinya karena ucapan, lesan dan tangan kita. Baru Rasulullah menyampaikan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam yang hijrah adalah orang Islam yang hijrah dari larangan-larangan Allah yang dalam hidupnya senantiasa dikerjakan, berhenti total, memproses diri untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalani perintah Allah. Kita pun juga orang yang beriman. Siapa orang-orang iman itu hadirin? Al-mu'minu man amanahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang yang mengaku beriman adalah manusia yang lain mesti harus aman dari kita. Apa yang aman? Hartanya, bahkan jiwanya. Baru Rasulullah menyampaikan al-muhajiru man hajarad dzunuba wal khataya. Orang mukmin yang hijrah adalah orang mukmin yang hijrah dari dzunub, dosa-dosa yang selama ini dikerjakan, berhenti total, memproses diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga orang mukmin yang hijrah adalah orang mukmin yang senantiasa mengerjakan kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan, berhenti total, memproses diri untuk fastabiqul khairat. Dan yang terakhir adalah wajahadu fi sabilillahi
bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang mau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta bendanya dan dengan jiwanya. Tolong hadirin, jangan artikan jihad itu ngangkat pedang, maaf, di suasana suasana yang damai kayak gini, kemudian maaf nyembelihin orang, ngebom orang sana sini. Jihad itu artinya adalah hadirin sungguh dalam agama Allah. Makanya yang dahulu didahulukan oleh Allah bi amwalihim, dengan harta benda mereka. Maaf, Masjid Raudhatul Falah ini hadirin proses membangun dan alhamdulillah sudah selesai. Tapi dalam pembangunan senantiasa. Dan ini hadirin, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, bismillah ya Allah, saya akan sungguh dengan harta benda saya untuk menyumbangnya di mana-mana. Hadirin, kalau orang Jawa bilang tumpa ono dunyo, ojo ditumpa itunyo. Dan yang pertama didahulukan oleh Allah memang bi amwalihim, harta benda, baru wa anfusim. Kalau wa anfusim gampang hadirin, pokok ikut aja hadirin. Cuman yang paling sulit adalah kalau sudah mengeluarkan harta benda hadirin. Kenapa? Kita ini sering dibuat perang dalam hati kita. Kalau sudah urusan ibadah maliyah, financial activity, ibadah yang ada budgetingnya, boso Jawa ngetokno duit hadirin, dalam hati kita ini dibuat rebutan dua kubu besar. Yang pertama yang menggurat adalah malaikatiyah. Malaikat biasanya sihatul irodah, mengajak kepada kita supaya mengerjakan yang baik. Bahasa kerennya adalah imannya didahulukan, emannya dilempit hadirin. Tapi kalau yang menggurat di dalam hati kita, syaitania, setan itu mengajak kepada amara ila su', mengajak kepada kita supaya jelek hadirin, maka biasanya yang dimunculkan imannya dilempit. Kalau sudah demikian hadirin, jangan banyak-banyak teori. Fafirru ilallah, kembali aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu senengannya menakut-nakuti kalian supaya dalam kemiskinan. Dengan kemiskinan, gak usah haji habis duitmu, gak usah umroh habis duitmu, gak usah sodako habis uangmu, gak usah bantu masjid habis uangmu. Itu setan hadirin. Dan setan senantiasa ingin mengajak kita supaya yang jelek, bakhil. Padahal Allah menyampaikan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah mengajak pada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan oleh Allah sesuatu yang berlipat ganda. Apa yang kita sodakotan akan berlipat ganda. Mana kosot sodakotun min malin, tidak akan kurang harta benda yang disodakokan. Percayalah, apa yang kita infakkan, kita sodakokan, kita gunakan dalam agama. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian gunakan di jalan Allah, dialah Allah yang akan menggantinya. Mudah-mudahan tiga ini saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, maslahat minat dunya hatal akhirah. Dan mudah-mudahan di tahun 1445 ini kita semakin baik dan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ya jamal Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hayya'a anwa an-ni'ami lil muttaqina fil jannah wa hayya'an wa al-'adzabi 'alal 'asina fil habiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسلكوا سبيله على الاستقامة وقدموا صالح الأعمال لدار الإقامة إن الله وملائكته يصلون على النبي نعم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة يا الله وغافر الذنوب والخطيئات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر عن أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا كبير يا متعال يا مفضال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر